Kalian boleh ngomong-ngomongin saya, maki-maki saya, tapi jangan usaha saya yang dimatikan. Katanya dia mau bantu saya, terus tapi sampai sekarang kan nyatanya nggak ada, cuman omong kosong doang gitu. Alhamdulillah lah, Pak Farhad cukup baik banget sama saya sampai sekarang. Lama tak terdengar kabarnya, kini korban penyiraman air keras kembali muncul dengan membawa kabar bahagia. Ya, Agus Salim dikabarkan akan mempunyai momongan usai istrinya ditengarai sedang berbadan dua. Hal itu terungkap dari percakapan yang Agus bagikan dengan kerabatnya, Wawa. Dari obrolan tersebut mengarah pada istri Agus yang sedang mengandung. Agus hanya tertawa dengan menimpali kata amin berulang kali. Jika benar Agus akan menjadi seorang ayah, maka ini akan menjadi kado terindah Agus setelah berbulan-bulan lamanya terlibat perseteruan hebat dengan sejumlah pihak terkait kisruh uang donasi senilai 1,3 miliar. Maka seperti inilah kegembiraan Agus Salim saat disinggung mengenai sebentar lagi akan memiliki momongan. Aku juga kan pasti sebentar lagi punya anak nih, alhamdulillah. Enggak ada penyesalan. Malah saya seneng gitu. Ya kalau misalnya saya nggak dibantu sama dia, mungkin saya sampai sekarang bisa jadi butiran debu sama mereka ya ini saya gitu, yang udah inilah kepada saya gitu yang nggak punya perasaan gitu, nggak tahu hati nuraninya udah kemana gitu. Setelah namanya tidak lagi dibicarakan dan kasusnya seolah tenggelam begitu saja, Agus Salim dan istrinya diketahui mulai merintis usaha dengan berbisnis kaos yang dijualnya melalui media sosial dan platform marketplace. Namun siapa sangka Agus harus mengalami kejadian tak mengenakan yang membuat usahanya sepi pembeli, yakni mendapat perlakuan tak menyenangkan oleh netizen hingga berdampak pada bisnisnya yang baru dirintis. Akibat ulah netizen yang barbar, Agus terpaksa berhenti berjualan untuk sementara waktu. Dengan suara bergetar diiringi tangis, Agus mencurahkan kesedihan atas tindakan netizen yang buruk yang dianggap telah mematikan usahanya. Padahal hanya dengan cara itu Agus dapat menafkahi istri dan orang tuanya. Dan berikut curahan hati Agus yang pilu karena ulah netizen yang dianggap keterlaluan. Kemarin kan sempat juga tuh jualan online gitu. Cuman ya gitu banyak dikerjain juga sama dari netizennya gitu. Usaha jualan kaos gitu. Terus kayak kita itu mengingat kayak memori kita lah gitu pas terjadinya gitu. Itu sih Kak gitu. Jadi kita buat dari ada sejarahnya dari yang kita buat juga. Kayak ini kan yang saya pakai Stolen Side. Jadi itu kayak penglihatan yang diambil gitu. Jadi itu saya lagi kerja tiba-tiba saya disiram air keras gitu sih gitu. Jadi mengingatkan lah gitu fenomena itu gitu. Jadi kita stop dulu gitu karena kenapa sedih juga sih rasanya gitu kan. Yang namanya kita usaha tapi rezeki kita dimatiin sama orang gitu. Nggak tahu mereka kan punya keluarga juga, punya usaha juga. Mereka nggak pernah berpikir gimana rasanya jadi saya gitu. Saya ini kan termasuk dari dulu tuh tulang punggung keluarga juga gitu. Maksud saya tuh saya juga bantu orang tua saya, tapi jangan kayak gitu dengan cara ngerjain saya di media sosial juga jualan saya. Kalian boleh ngomong-ngomongin saya, maki-maki saya, tapi jangan usaha saya yang dimatikan. Itu aja sih. Memang dalam 2 minggu ini kita stop dulu gitu supaya reda dulu lah biar reda dulu lah gitu supaya nanti nggak ada yang kayak gitu lagi. Kita coba lagi nanti mungkin minggu depannya gitu sih. Agus juga pengen kerja, pengen bantu keluarga. Agus punya istri, tolong itu aja sih. Karena Agus ngerasa udah Agus ini secara mental dan fisik disakitin gitu. Jangan sampai kalian itu matiin rezeki Bang Agus juga gitu. Gitu sih gitu. Itu yang Bang Agus rasakan sampai sekarang ini gitu.
Kadang-kadang Bang Agus mau jualan pun rasanya tuh takut gitu. Kenapa? Kadang istrinya Bang Agus tuh sampai, udahlah Bang katanya gitu, nggak usah lah katanya gitu. Mereka ngomongnya kayak gitu sampai kita jualan aja sampai dikerjain kayak gini katanya gitu. Sampai trauma juga sih istri juga gitu, ngerasain kayak gitu. Ya ke saya juga sama gitu. Saya kan berusaha gitu, setidaknya mereka jangan memperlakukan saya kayak gitu sih gitu. Ya kalau mau beli, kalau enggak, jangan ngerusak aja, itu aja sih. Jangan dengan menjelek-jelekan, dia beli enggak tapi dia jelekin saya gitu, jelekin produk-produk saya gitu. Itu aja sih yang saya sakitkan gitu sih Mbak. Di tengah kesibukannya merintis usaha barunya dengan berjualan kaos, sesekali jika dirasa perlu, Agus menyempatkan waktunya untuk memeriksa kondisi matanya yang sudah dinyatakan cacat permanen akibat air keras. Namun yang memilukan, Agus mengobati keduanya dengan salep biasa lantaran terkendala biaya. Ia sejak perseteruannya dengan Novianti menguap kemudian hilang begitu saja. Tidak ada donatur yang kembali membiayai pengobatan matanya, kecuali Farhad Abbas yang sampai kini masih peduli dan memperjuangkan pengobatan mata Agus. Agus mengaku senang dan beruntung dengan adanya orang seperti Farhad Abbas yang peduli dengan dirinya dan keluarganya di saat orang lain membenci dan menjauhinya. Bahkan sampai kini saat dirinya tidak lagi menjadi perhatian banyak orang. Meski begitu, Agus ingin kesehatannya pulih meski penglihatannya tidak dapat dikembalikan. Dan seperti inilah kondisi kesehatan Agus sekarang. Kalau untuk penglihatan kan udah sama sekali nggak bisa. Soalnya kan ini juga udah ketutup dua-duanya Mbak tuh. Udah memang benar-benar ketutup. Kadang-kadang orang kan bilangnya, itu cuma merem itu. Enggak, emang benar-benar udah ketutup. Kalau untuk kontrol sih kita jarang-jarang sih, paling 2 minggu sekali gitu, paling seminggu sekali. Cuman kalau misalnya keadaan aja memang lihat nih, kalau memang kayaknya ini kayaknya harus dikontrol nih, ya harus gitu sih. Kalau untuk pengobatan sih kita paling cuma pakai salep aja sih gitu, cuman kayak salep karena kan lukanya udah kering. Kayak mata paling sekedar tetes doang gitu, paling ngerawatin luka doang sih gitu, pakai hand body gitu sih, salep, hand body. Terus kalau mata kayak tetes mata gitu sih. Kadang-kadang kan kalau mata suka kering gitu, karena tetesan gitu sih. Alhamdulillah lah Pak Farhad cukup baik banget sama saya. Sampai sekarang tuh nggak pernah berhenti dia ngebelain saya. Sampai sekarang dia memang benar-benar memperhatikan saya dari segi materi saya, keadaan saya gitu. Cuman kan orang taunya di sana saya ditinggalkan gitu sih gitu kan. Mereka kan nggak tahu, nggak semua kita bisa expose lah gitulah ya. Iya, masih dinaungan Pak Farhad kita. Tapi kata Pak Farhad, ngapain sih merasa nggak enak, katanya kesini aja main-main kalau lagi apa gitu kita. Karena Pak Farhad bapak lah yang nyari Agus katanya gitu, cari bapak katanya gitu, jumpain bapak kalau misalnya ada masalah apa cerita ke bapak katanya gitu sih. Dialah ayah kita. Ya selama ini kan yang ngurusin saya juga Pak Farhad, yang memperhatikan kesehatan saya juga Pak Farhad. Kalau saya kekurangan materi juga Pak Farhad memperhatikan saya. Ya saya tetap di jalurnya Pak Farhad, diperhatikan sama Pak Farhad. Nggak semua kita diekspos gitu. Nah makanya ini juga saya jelasin, banyak juga dikira itu Pak Farhad tuh nggak ada upaya ataupun wah dia benar-benar luar biasa banget lah gitu upayanya ke saya gitu, nggak tanggung-tanggung lah gitu, sepenuhnya dia ngebantuin saya gitu. Kalau untuk operasi kita siap semua sih fisiknya gitu, cuman kan ada beberapa ya siap lah. Membicarakan Agus Salim dengan segala dramanya, maka tak lengkap jika tak membicarakan seteru abadinya, Novianti, pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan yang mengambil alih uang donasi Agus senilai 1,3 miliar rupiah. Membicarakan hal tersebut, Agus masih geram dan belum melupakan kekesalannya pada Novi yang dianggap pembohong besar. Buktinya, sekarang tidak ada sepeser pun keluar dari kantong Novi untuk membiayai pengobatan Agus di saat keuangannya mulai tersendat hingga harus berjualan. Ya, seperti kasusnya, nama Novianti ikut menghilang seperti dibawa lari oleh angin setelah sebelumnya terlibat perseteruan hebat dengan koleganya. Lantas, seperti apakah perkembangan kasus Agus yang dilaporkan ke kepolisian? Ini
ini udah tahap kedua. Kalau kemarin itu kan mereka tuh ada yang mangkir juga dari panggilan. Cuman yang baru datang itu baru si TNP. Nah, itu dia udah datang. Cuman yang 3 belum. Mangkir mereka. Ini untuk panggilan kedua. Nah, kalau untuk laporan yang pertama dulu untuk sendiri itu yang Pak G itu udah mau masuk ke tahap inilah gitu. Udah bentar mungkin tahap bank ini datang, dia panggil, nah gelar perkara langsung. Jadi udah nggak lama lagi. Sebenarnya kalau penyesalan sih sangat disesalkan gitu lah ya, perbuatannya itu ke saya gitu. Katanya dia mau bantu saya, terus tapi sampai sekarang kan nyatanya nggak ada, cuman omong kosong doang gitu. Ya dia pintar memainkan drama hidupnya gitu untuk kepentingan pribadi dia sendiri, itu aja sih. Sangat disayangkan banget gitu. Saya sedihnya di situ aja sih gitu. Katanya dia bakalan depositkan, itu hoax semuanya. Nggak ada dia depositkan itu ke rumah sakit, tapi dia yang malah kayak naikin ke ini doang gitu, ke media doang, deposit. Bisa sembuh apa? Dia sekedar cuman ngomong-ngomong aja. Bukti nggak ada. Cuman sekedar surat-surat aja. Ya kan saya bilang kalau memang dia orang yang punya rasa kemanusiaan, ya dia harusnya dong gitu. Uang kan diambil sama dia. Ngambil aja dia bisa kayak gitu. Lagi sakit saya di WA-in, disuruh ke bank untuk narik uangnya. Masa dia untuk iniin pengobatan saya nggak bisa untuk ini kan ngarahkan ke saya, datangin ke saya gitu, gimana gitu. Masa saya lah yang udah ngemis-ngemis lagi ke dianya gitu. Itu kan sangat tidak layak lah menurut saya gitu. Masa saya dijadiin pengemis lagi, udah kemarin dieksploitasi sama dia, masa saya dijadiin pengemis lagi gitu, minta-minta lagi ke sana gitu. Kita minta aja kadang-kadang 2 hari 3 hari baru diiniin gitu. Itu aja sih gitu. Kita berharap mudah-mudahan kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian, bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya, kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya. Gitu. Tapi ketika saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian. Termasuk DS, termasuk NP gitu. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.